Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-teman saya yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini akan membacakan sebuah pidato yang bertemakan adab kepada guru. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian merasa sudah beradab baik kepada guru? Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat pengertian adab itu sendiri. Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan budi pengerti, atau akhlak. Lantas, adab guru adalah rasa sopan santunan kita terhadap guru. Di era sekarang banyak sekali kita temukan kasus para siswa-siswi yang seakan acuh pada gurunya. Mereka mulai tak hormat pada guru. Etika dan adab terhadap guru menjadi hal yang sangat penting disadari keberadaannya. Tentunya kita miris dengan kondisi saat ini, di mana seringkali kita menemukan bagaimana siswa sekolah tidak bersikap santun terhadap gurunya. Misalkan bersikap acuh tak acuh, tidak mendengarkan guru yang menjelaskan pelajarannya, tidak menerima lapang nasihat gurunya, sebagainya. Hal beradab yang dapat kita terapkan adalah dengan tidak duduk di tempat duduk guru. Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang tinggi dibanding muridnya, sehingga keberadaannya tak boleh dipersamakan dengan murid, termasuk di dalamnya perihal tempat duduk. Tidak memulai berbicara kecuali atas izinnya. Sikap berbicara pun menjadi bagian dari etika yang harus diperhatikan, di mana hanya dengan izinnya kita dapat berbicara kaitannya dengan proses pembelajarannya. Saat pembelajaran berlangsung, hendaknya hal ini dimungkinkan karena kita sebagai murid merupakan seseorang yang sedang mendalami ilmu, sehingga perkataan yang sekiranya tidak penting dan mengganggu guru ketika kita beradab di sebelahnya perlu dihindari. Hal ini pun berkaitan bahwa akan lebih baik jika murid lebih banyak mendengar daripada berbicara hal-hal yang sekiranya tidak perlu. Nabi SAW bersabda, yang dikutip dalam Lubab al-Hadis oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti, barang siapa memuliakan orang berilmu guru, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Maka sungguh ia telah memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Maka dari itu hormat dan beradab pada guru sungguh mulia adanya. Kita tidak boleh semena-mena bertindak pada guru. Saya harap setelah mendengarkan pidato yang saya sampaikan ini, kalian langsung dapat memahami dan menerapkan pesan-pesan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa mari kita panjatkan puji salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Untung SHI, KMC SMP ITR Pitia. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana. Yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang saya hormati Koordinator Quran Bapak Diva Al-Azmi SPD, dan yang saya hormati Bendahara SMP Ibu Miska SE, dan yang saya hormati Bapak atau Ibu guru
wali kelas, yang saya hormati Bapak Ibu GMP, yang saya hormati guru Quran, dan saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asifa Aura Zawza dari kelas 9 Fatimah. Dan saya mau menyampaikan pidato yang berjudul bahayanya kecanduan bermain game online. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi penerus bangsa yang lahir pada zaman modern, terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi khususnya game online. Game online ini bisa dimainkan secara daring menggunakan koneksi internet pada laptop, PC dan HP melalui platform pada website dan aplikasi game online. Jenis-jenis game online itu sangat banyak. Yang saya ketahui real time strategi, first person shooter, Mobile Legends, Free Fire dan PUBG. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita bisa menjadi kecanduan, dan dampak dari kecanduan itu adalah menyebabkan kecanduan, pemborosan, membuat malas, kurang bergaul atau bersosial, mengubah mood seseorang menjadi buruk. Pada pemain game online banyak yang meninggalkan ibadah karena game online suka memberikan hiburan yang luar biasa yang menjadikan para gamers terdorong untuk memainkannya lagi dan lagi. Tidak hanya memberikan hiburan, game online pun memberikan keuntungan yang dahsyat bagi rugi para produsen. Game online karena banyak item dan karakter yang dijual kepada para gamers online yang saat ini jumlah penggunanya semakin meningkat. Hal ini amatlah berbeda dengan Islam. Keberadaan remaja sebagai generasi penerus suatu bangsa adalah amatlah penting, karena maju tidak suatu bangsa bergantung pada kualitas remaja pada hari ini. Karenanya Islam memandang semua pihak bertanggung jawab dalam pembentukan generasi muda. Agar kita terhindar dari kecanduan game online, sebaiknya membuat jadwal bermain game online. Habiskan waktu bersama keluarga, sibukkan diri dengan pekerjaan, sibukkan diri dari belajar. Demikian yang saya dapatkan, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat ilmu dan lain-lainnya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Yang terhormat Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Fitiyah, yang terhormat AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD dan AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD, yang terhormat Koordinator Quran Bapak Diva Al-Azmi SPD, yang terhormat Ibu Bendahara SMP IT Al-Fitiyah Ibu Miska SE, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, yang terhormat Bapak Ibu GMP dan Bapak Ibu Guru Tahfiz, serta yang saya sayangi teman-teman saya yang sangat cantik, Masya Allah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Tidak banyak basa-basi berdirinya saya di sini bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia, tapi melainkan saya ingin berpidato. Tema yang saya bawakan adalah tren menjadi hafizah, gengsi semata atau lillahi ta'ala. Judulnya penghafal Quran tapi masuk neraka. Menghafal Al-Quran adalah ibadah yang agung. Namun apabila niat kita dalam menghafal Al-Quran adalah karena ingin disanjung manusia, maka bersiaplah untuk menjadi penghafal Al-Quran yang masuk neraka pertama kali. Menghafal Al-Quran hukumnya tidak wajib,
Tapi orang yang menghafal Al-Quran keutamaannya besar. Banyak dari kita yang sibuk menghafal Al-Quran tapi lupa untuk memahaminya. Nah, akhir-akhir ini kan menghafal Al-Quran udah jadi tren tuh ya. Nggak hafal, nggak level. Terus gitu sih katanya. Jadi banyak orang berlomba-lomba ngafalin Al-Quran. Ada yang 2 tahun udah kelar, ada yang setahun, ada yang 1 semester, dan juga ada yang 1 bulan. Orang berbondong-bondong mengambil tanggung jawab dunia akhirat, tapi yang jadi masalah menghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ada banyak loh yang katanya hafal Al-Quran tapi pacaran, sholatnya nggak benar. Ada banyak loh yang katanya ngafal Al-Quran tapi dia pacaran, sholatnya nggak benar, selalu cakap kotor. Nah, itu menjadi orang menghafal Al-Quran yang pertama kali masuk neraka. Celakalah bagi orang yang dia menghafal Al-Quran, dia berdusta. Di lisannya berkata, Qul huwallahu ahad, hanya Allah yang esa. Tapi di lisannya mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama tapi cara yang berbeda. Ada kisah yang dinukil pada ulama, itu terjadi 270 Hijriah, tepatnya saya belum lahir. Oke. Kisah nyata tapi bukan Indosiar. Seorang hafiz Quran berinisial Abdah bin Abdurrahman. Setiap hari berperang membunuh orang kafir sampai dia jadi pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi, tapi diambil pelajaran bagaimana Syaitan tidak membiarkan menggoda orang yang menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya. Akhirnya setelah tiba di salah satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat seperti cinta saya ke dia. Ya. Dianya kan seorang Salah satu benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Tapi untuk melemahkan pasukan Islam, dipajang wanita-wanita itu dan sengaja dengan baju yang terbuka dan rambut yang terurai. Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini terpengaruh melihat seorang wanita tersebut. Lalu dia tiba-tiba menyurat. Dia mengirim surat kepada wanita tersebut, kemudian dikatakan, bagaimana supaya kamu bisa menjadi istri saya? Kemudian perempuan itu membalas, masuklah kamu ke agama saya, yaitu Kristen. Tabi'in ini murtad, dia masuk ke dalam benteng Romawi tadi. Dia mengatakan, baik, saya siap. Lalu dia menikah dengan wanita tersebut sampai mempunyai keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sebelum ia meninggal, ada orang Islam yang mengajak ia kembali, dan orang Islam itu bertanya, mana Al-Quranmu? Dia hanya tersisa 2 ayat. Makanya kita jadi penghafal Al-Quran juga bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk bio Instagram hafiz Quran. Kalau dia ria, pasti dia rugi, karena ngafal Al-Quran itu tidak mudah. Ada hadis tentang 3 orang yang pertama masuk neraka, dihisap nih sama malaikat. Ya Allah, keren banget nih amalnya. Apa? Dia adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz dengan riwayat mutawatir 10 qiraat. Keren banget nih ya Allah. Berapa kira? 10. Kiraat bukannya cuma 7 ya? Oh, nggak tahu Bu. Baca cari lagi itu referensi. Tahu saya kiraat itu cuma 7 kan namanya kiraat sabah itu kayak 7 cara baca kayaknya. Ulangin aja Bu. Enggak apa-apa. Oh. Keren banget nih ya Allah. Mau masuk surga mana? Firdaus, Kulbi, Darussalam, atau Ma'wa? Kata Allah tempatnya di neraka. Malaikat aja sampai heran, karena kan malaikat nggak tahu isi hatinya, hanya Allah yang tahu isi hatinya. Malaikat nanya kan, ya Allah, salah dia apa? Kan dia ahli Al-Quran, rajin membaca, rajin menghafal, membawa Al-Quran kemana-mana. Kata Allah, karena dia tidak menghafal Al-Quran untuk aku, melainkan untuk dikenal sebagai qori atau hafiz. Sempurnakan amalnya, tapi rusak isi hatinya, sehingga rusak semua pahalanya. Makanya ayo kita menghafal Al-Quran
diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai hujjah buat kita, bukan hujjah atas kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju saya nyangisi, dianya cuek. Maaf jika ada kekurangan karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang terhormat Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitia Binjai, AKS 1 Ibu Siti Mardiana, AKS 2 Bapak Hendrayanto, Koordinator Al-Quran Bapak Diva Al-Azmi, dan Ibu KTU Ibu Miska SE. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Wanita Akhir Zaman. Sebelum saya menyampaikan pidato tersebut, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Karissa Akila, saya berasal dari kelas 9 Fatimah. Berpakaian syar'i sudah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dituliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sangat banyak wanita muslimah yang memegang statement perbaiki dulu hatinya baru berhijab. Ternyata itu adalah sebuah statement atau pernyataan yang salah, karena dengan kita memakai hijab, kita sudah menyelamatkan ayah kita dari api neraka. Banyak juga sekarang yang mengikuti outfit of the day atau OOTD, tapi dengan menggunakan hijab yang diikat di leher. Padahal wanita muslimah juga bisa mengikuti seperti itu, tetapi yang sesuai dengan syariat Islam. Memang banyak wanita yang dikatakan dia tidak bagus memakaikan gamis karena dibilang tua dan seperti nenek-nenek, tidak modis. Tapi apakah kita jika ditanya malaikat di alam kubur sana, masa kita harus menjawab seperti itu? Yang ada kita langsung disleding oleh malaikat. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan bahwasannya satu helai rambut wanita maka dia akan di neraka selama 70.000 tahun, sedangkan satu hari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia juga akan menarik ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, dan anak laki-lakinya. Jadi sangat diwajibkan bagi seorang muslimah untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi sangat diwajibkan bagi seorang muslim untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak berita yang beredar tentang pemerkosaan itu disebabkan oleh wanitanya, karena sudah jelas Islam menyuruhnya untuk berpakaian syar'i, tetapi dia malah menggunakan pakaian yang minim bahan. Sudah tahu lelaki akan tergoda dengan seperti itu juga disebabkan oleh sang lelaki yang tidak memiliki iman yang kuat. Makanya hal itu bisa terjadi. Mengenakan hijab juga membuat kita menjadi cantik, bukan tua. Dengan menggunakan hijab kita bisa dewasa, seperti kita tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang batil dan apa yang hak.
Dalam Islam, mengenakan hijab adalah sebuah keharusan bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya, bukan justru mengumbar sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa wanita itu adalah semua bagian tubuhnya itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dengan dalil itu saja, seharusnya muslimah tahu bahwa mengenakan hijab adalah sebuah kewajiban bagi dirinya. Kita ambil satu contohnya adalah buah. Bayangkan jika buah tersebut tidak memiliki kulit, maka daging buah tersebut akan membusuk. Kira-kira seperti itulah aurat wanita. Jika tidak ditutupi, maka akan membusuk, dalam artian akan membuat akhlakmu membusuk. Memakai hijab adalah salah satu amal yang mungkin terkesan sederhana, tapi dapat memperbaiki akhlak muslimah. Jika ada seorang yang disuruh tapi dia tidak mau untuk menutup auratnya, berarti dia sama saja membiarkan akhlaknya membusuk. Memang tidak semua orang yang menutupi aurat berarti hatinya busuk. Hijab memang tidak digunakan untuk menjaga hati agar tidak busuk, tapi digunakan agar kita senantiasa terjaga kebersihannya. Kalau kita memakai hijab, kita akan tahu sendirinya manfaat dari hijab tersebut. Sebelum Karissa menutup video pidato saya tersebut, ada satu kata motivasi, bunyinya begini: alam semesta selalu indah dengan benda-benda langit. Begitu juga dengan muslimah yang selalu indah dengan hijabnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Masya Allah. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Alfitia Binjai, Bapak Untung SHI. Yang saya hormati AKS 1 bidang kurikulum Ibu Siti Mardiana. Yang saya hormati AKS 2 bidang kesiswaan Bapak Hendra Yanto SPD. Yang saya hormati Koordinator Quran SMP IT Alfitia Bapak Diva Al-Azmi. Yang saya hormati guru wali kelas, yang saya hormati guru GMP, dan yang saya hormati guru Quran, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari Piliang. Saya dari kelas 9 Fatimah. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Bully. Gak gua banget. Bully adalah penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa dengan tujuan menyakiti atau melakukannya secara terus-menerus. Bully memiliki bentuk dan jenis-jenisnya. Berikut ini yang termasuk dari bully adalah: yang pertama, bully dengan kontak fisik langsung. Contohnya memukul, mendorong, menggigit, menendang, dan memeras. Yang kedua, bullying dengan kontak verbal langsung.
Bullying dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan panggilan yang menghina. Contohnya, mengancam, mengganggu, merendahkan, mengintimidasi seseorang, dan yang lain-lain. Yang ketiga, bullying nonverbal tak langsung. Bullying nonverbal tak langsung adalah bullying yang dilakukan secara emosional. Contohnya, mendiami seseorang, memanipulasi seseorang, atau sengaja mengucilkan atau mengabaikan seseorang. Yang kelima, cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang menyerang secara langsung dan menyerang juga di dunia maya. Contohnya, pencemaran nama baik, mempermalukan seseorang, hingga melecehkan seseorang. Yang keenam adalah sexual bullying atau pelecehan seksual. Sexual bullying adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contohnya, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua pihak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sangat berdampak buruk bagi kita. Berikut ini dampak-dampak bullying, yaitu yang pertama adalah masalah psikologis, yang kedua adalah masalah fisik, yang ketiga adalah gangguan tidur, yang keempat pikiran untuk membunuh diri, yang kelima tidak dapat menyatu dengan orang-orang sekitar, yang keenam gangguan prestasi, yang ketujuh sulitnya percaya dengan orang lain. Dengan adanya dampak-dampak yang ada di atas, harus ada pencegahan yang dapat kita atasi, yang dapat kita lakukan juga. Yakni yang pertama, memberikan sosialisasi terkait bullying. Yang kedua, mendeteksi tindakan bullying secara dini. Yang ketiga, memberikan dukungan dan semangat kepada korban. Yang keempat, memberikan teladan dan contoh yang baik. Sebagai landasan pedoman kita sudah tertera juga di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bilqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan jangan kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Setelah mendengar
Teman-teman semuanya, setelah mendengar landasan yang tadi saya bacakan, saya berharap yang pertama, jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan diri kita. Yang kedua, jangan menjadi orang yang sok kuat atau sok menguasai, karena itu tidak baik. Yang ketiga, menjadi sosok yang pendiam kadang tidak begitu baik, karena seseorang bisa saja datang merisak kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitiyah. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD. Yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang saya hormati Koordinator Quran SMP IT Alfitiyah Bapak Diva Al-Hazmi. Yang saya hormati KTU SMP IT Alfitiyah Ibu Miska SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Quran, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Naura Azikra Inayah dari kelas 9 Fatimah, dan saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Katakan Tidak kepada LGBT. Seperti yang kita ketahui, zaman yang sudah semakin maju dan sosial media yang semakin berkembang, dari sosial media kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di luar sana. Dari sosial media tersebut, kita bisa mengenal hal baik dan hal buruk. Salah satu hal buruk yang kita ketahui dari sosial media yaitu LGBT, singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Hal ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Kita juga dapat melihat menurunnya moral yang terjadi di Indonesia melalui jejaring sosial. Dan berarti pengaruh dari media sosial berdampak buruk. Bahkan di negara kita ini, para pelaku LGBT banyak yang menuntut kebebasan akan adanya mereka. Beberapa faktor yang menunjang terjadinya LGBT yaitu kurangnya pengawasan orang tua, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Beberapa penyakit yang bisa saja terjadi pada para pelaku LGBT yaitu kanker anal, kanker mulut, meningitis, dan HIV atau AIDS. Sudah tertera juga di Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 165 yang berbunyi Atatuna zukrona minal alamin, yang artinya mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia yang berbuat homoseks? Oleh karena itu, kita harus rajin beribadah dan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Baiklah, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat ilmu, dan nikmat yang lainnya. Dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitiyah Binjai, AKS 1 Ibu Siti Mardiana Boru Siregar SPD. Yang terhormat AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang terhormat Koordinator Quran Bapak Diva Al-Hazmi SPD. Yang terhormat Ibu Bendahara SMP IT Alfitiyah Binjai Ibu Miska SE. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas. Yang terhormat Bapak Ibu Guru GMP. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Tahfiz, serta yang saya sayangin adalah teman-teman semua.
Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazia Humaira dari kelas 9 Fatimah. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Merubah Insecure Menjadi Bersyukur. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, apa itu insecure? Ulang, Bu. Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazia Humaira dari kelas 9 Fatimah. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Merubah Insecure Menjadi Bersyukur. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, apa itu insecure? Insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Standar kecantikan perempuan menurut kebanyakan orang yaitu berkulit putih, berambut lurus, langsing, tinggi, mancung, bulu mata lentik, dan lain-lain. Gimana sih cara merawat tubuh sesuai syariat? Cara merawat tubuh sesuai syariat adalah 1. Tidak makan berlebihan. 2. Berhenti makan sebelum kenyang. 3. Atur porsi makan. 4. Hindari makanan haram. 5. Berpuasa. 6. Menjaga kebersihan tubuh dan lain-lain. Kerugian akibat insecure yaitu jika tidak ditangani segera, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kepribadian batas ambang, mengalami gangguan kecemasan, alami paranoid, gangguan makanan, dan masalah pada body image. Insecure ada dalilnya loh. Surah Al-Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Dan surat At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kalimat dari saya, hindari insecure, mari bersyukur. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberi kesehatan hingga kita dapat berkumpul di pagi ini. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Yang saya hormati Bapak Untung Haisai selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitiah Binjai, AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD, AKS 2 Bapak Hendrayanta SPD, Koordinator Quran SMP IT Alfitiah Binjai Alfitiah Bapak Diva Al-Hazmi SPD, KTU SMP IT Alfitiah Ibu Miska SE, dan yang saya sayangin teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Humaira dari kelas 9 Fatimah. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Stop Bullying. Seperti yang kita ketahui, bullying adalah penindasan atau perundungan. Penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa dia lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain. Tujuannya untuk menyakitin dan dilakukan dengan secara terus-menerus. Bentuk bullying adalah bullying fisik, verbal, dan non-verbal. Bullying fisik yang sering terjadi ada menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan lain-lain. Bullying verbal yang sering terjadi antara lain menyoraki, menyindir, mengolok-olok, menghina, dan mengancam. Bullying non-verbal adalah perilaku yang tidak langsung, contohnya seperti memanipulasi persahabatan yang hingga retak, mendiamkan seseorang hingga orang tersebut menjadi terpojokan dan sengaja menghancurkan orang lain. Dampak bullying bagi korban diantaranya depresi, rendahnya kepercayaan diri dan minder, pemalu dan penyendiri, merasanya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, dan terpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. 7 hal yang bisa kita
7 hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah terjadinya bullying. 1. Tunjukkan prestasi. 2. Jalani pertemanan dengan banyak orang. 3. Tambahkan rasa percaya diri. 4. Tidak terpancing untuk melawan. 5. Jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. 6. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. 7. Laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan merendahkan orang lain. Mungkin saja orang yang kamu rendahkan nantinya akan lebih sukses darimu. Harapan saya, kita harus mencegah terjadinya bullying karena bullying bisa merusak mental atau korban akan mengalami depresi dan bisa mengalami trauma ringan atau berat. Jadi saya harapkan untuk semua stop melakukan bullying karena di dalam Islam bullying itu berdosa besar. Dalilnya ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk atau safik setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata saya yang salah jangan disimpan di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Untung SHI AKS 1, Ibu Siti Mardiana SPD. Yang terhormat Bapak Untung SHI AKS 1, Ibu Siti Mardiana SPD, Bapak Hendrayanto SPD. Yang terhormat Koordinator Al-Quran Bapak Diva Al-Hazmi SPD. Yang terhormat Ibu Bendahara SMP IT Al-Fitiyah Binjai Ibu Miska SE. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas. Yang terhormat Bapak Ibu Guru GMP. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Tahfiz serta teman-teman yang saya cintai. Dan tak lupa pula salawat beriringan dengan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Febiola Putri Kelana dari kelas 9 Fatimah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Bahayanya Kehidupan LGBT. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pengaruh dunia barat sangat kuat bagi Indonesia, terutama bagi para anak muda. Mereka meniru budaya lain tanpa mempertimbangkan efek negatif dan positifnya. Bukti adanya kemerosotan moral ini dapat kita lihat dari banyak hal, dan salah satunya adalah LGBT. Apa itu LGBT? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah dari lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasinya kepada sesama perempuan. Gay adalah sebuah istilah bagi laki-laki yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Dan transgender adalah seseorang yang ingin memiliki penampilan atau perilaku yang berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Dalam kasus ini, transgender tidak menginginkan adanya perubahan kepada organ seksualnya. Jika seseorang menginginkan adanya perubahan bagi organ intimnya, disebut transseksual.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT. Di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor kekeluargaan, dan faktor genetika. Faktanya, penyebaran LGBT begitu cepat, bahkan yang tadinya terlahir normal dapat terkena hal tersebut. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Penyakit dari LGBT tersebut sangatlah berbahaya karena bisa menyebabkan kanker anal, kanker mulut, HIV/AIDS, sehingga dampak pendidikan dan dampak keamanan. Karena dampak LGBT ini sangat besar, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT dengan cara menjaga pergaulan, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah, menutup segala celah pornografi yang misalnya berasal dari gadget. Diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah dan diadakan penyuluhan tentang LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Adanya ayat tentang LGBT berada di Quran Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat ke-155, ayat ke-165 dan 166 yang berbunyi, Atatuna zukrona minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dengan hal tersebut, diharapkan LGBT dapat menyambut dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari perilaku maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kalau kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini. Salawat berserta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kelak. Perkenalkan, saya Salsabila Az-Zahra dari kelas 9 Fatimah dan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Katakan Tidak kepada LGBT. Seperti yang kita ketahui, zaman sudah semakin maju dan sosial media semakin berkembang. Dari sosmed kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di luar sana. Dari sosmed tersebut kita bisa mengenal hal baik maupun buruk. Salah satu hal buruk yang kita ketahui dari sosmed yaitu LGBT, singkatan dari lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Dan hal ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Kita juga dapat melihat menurunnya moral yang terjadi di Indonesia melalui jejaring sosial. Dan berarti pengaruh dari media sangat berdampak buruk. Bahkan di negara kita ini, para pelaku LGBT menuntut kebebasan akan adanya mereka. Beberapa faktor yang menunjang terjadinya LGBT yang pertama, kurangnya pengawasan keluarga atau orang tua,
kedua faktor lingkungan, ketiga faktor genetik. Beberapa dampak yang bisa terjadi pada para pelaku LGBT yaitu bisa terkena penyakit kanker mulut dan meningitis seperti yang dituliskan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 165. Oleh karena itu, kita harus rajin beribadah dan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif agar tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.